Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Akhirnya setelah beberapa lama, beberapa bulan, gue enggak eh ngebacot lagi di Randra Giawan Podcast. Hahaha. Kali ini gue baru aja pulang dari planet gitu kan ya. Biasa mencari mencari halusinasi mungkin. Enggak deng, gue ke planet ya seperti biasa, mencari inspirasi melalui hunting-hunting kereta api ya. Ya gue nggak se master, nggak se pro atau nggak se masternya para youtuber reference kayak Risang Anggara atau Adi Jasa Yudi gitu kan. Tapi gue menemukan cerita unik di balik new normal ini. Tapi sebelum itu gua mau menjelaskan apaan sih tuh new normal itu. Nah, kalau yang gua baca dari internet atau dari yang gua denger atau yang pernah gua lihat di TV itu adalah sebuah resesi relaksasi. Jadi new normal itu adalah adaptasi kebiasaan, kenormalan baru saat kita mengalami krisis gitu kan ya. Krisis kayak misalkan krisis ekonomi ada tahapan itu, tahapan pertama tahun 2007. Nah, nah kita ini masuk ke new normalnya era COVID-19 gitu. Jadi menurut beberapa ahli atau menurut WHO ada beberapa negara yang memungkinkan atau yang yang mampu mengendalikan penanganan percepatan COVID-19 ini layak untuk memasuki new normal itu gitu kan. Tapi di Indonesia katanya katanya ada beberapa orang yang mungkin menurut menurut para ahli itu Indonesia itu layak layak memasuki new normal. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Indonesia itu belum siap menghadapi new normal karena memang masih adanya apa namanya production rate-nya gitu kan. Production rate-nya itu masih tinggi gitu kan ya. Terutama di daerah-daerah zona merah kayak Jakarta atau Jawa Timur gitu. Memang memang dampaknya sih kelihatan ya gitu kan ya, kayak dari dampak ekonomi gitu kan, dampak apa terpengaruhnya gitu kan. Tadi kan gua di Pleret uh, beli es jeruk nih. Lalu gua cerita sama si tukang es jeruknya, "Mang, kumaha di dia rame tuh selama pandemi?" "Ah, ya sepi cina." "Sepi gitu," katanya. "Kan kalau biasanya kan di Pleret itu kan orang-orangnya kan kebanyakan kan eh, wisatawan lokal gitu kan ya. Maksudnya wisatawan lokal itu ya wisatawan yang biasanya turun dari kereta api lokal Cibatu Purwakarta gitu. Ada yang dari Bandung, ada yang dari tujuan awalnya tuh stasiun Cibatu gitu. Tapi semenjak pandemi pandemi ini katanya udah mulai sepi gitu. Kalau bulan puasa juga sebetulnya rame, cuman kata kata camat Pleretnya itu dibubarkan. Itu maksudnya dibubarkan tuh karena memang karena di daerah sana itu masih PSBB. Dan alhamdulillahnya, kabar baiknya, si Kecamatan Pleret itu katanya masuk zona hijau. Artinya zona hijau itu ya zona aman, itu kan aman dari penularan COVID. Beda dengan Kecamatan Kota Purwakarta yang katanya zona zona merah gitu. Ya, efek efeknya efeknya gimana gitu ya. Mereka yang apa
yang biasa biasa berjualan di memanfaatkan apa potensi wisata kuliner yang ada di stasiun Pleret itu, di lingkungan stasiun Pleret. Terlebih ini kan gua kan biasanya kan nongkrongnya kan di seberangnya kan, bukan di samping stasiunnya itu yang disewa sama bupati zamannya Pak Deddy Mulyadi gitu kan. Terus jadi jadi katanya tuh ada pengaruhnya gitu. Ya, beda lah gitu kan. Maksudnya beda tuh dalam artian gini, dalam dalam artian dari beberapa bulan setelah pandemi udah masuk ke Indonesia atau sudah masuk ke Jawa Barat, pengaruhnya luar biasa ke perekonomiannya itu. Pengaruhnya dari mulai PSBB sampai ke era new normal. Gue jujur kaget itu kan ya. Kan biasanya kan si pedagang di sekitar stasiun Pleret atau di seberang stasiun Pleret itu kan biasanya kan kalau kita kita tuh maksudnya tuh kita para rombongan kereta api lokal Cibatu Purwakarta itu kan turun dari kereta biasanya kan langsung ada yang memang langsung ke tempat kuliner yang di seberang yang di sebelah stasiun, ada yang ke museum keramik, ada yang kayak kalau gue kan biasanya kan turun lalu beli tiket menghindari antrian yang lumayan panjang, baru deh habis itu gue ke seberang. Dan alhamdulillahnya setelah gua mencoba, gue biasanya sih langganannya sih ya bakso ya gitu kan. Bakso, kalau sate jarang gitu kan. Kalau sate itu kemarin sama Mang Aji di sebelah, bukan di seberang. Maksudnya itu di sebelah itu bukan sate Mang Ujang, tapi di sebelah si stasiun Pleret itu sendiri, di sentra kuliner sate Maranggi, namanya sate Mang Adi. Ya, walaupun harganya masih reasonable, harga mahasiswa, tapi bagi gua justru yang lebih enak itu bakso gitu kan. Kenapa? Gua lebih langganannya bakso itu kan, bakso bakso di seberang stasiun Pleret. Karena apa? Karena selain harganya cukup murah, cuma Rp5.000, tapi ramenya tuh nggak kalah rame dengan dengan yang ada di sebelah stasiun Pleret. Itu itu sebelum pandemi ya gitu kan. Tapi setelah pandemi gue lihat ya Allah, cuman satu dua orang hitungan jari, gila. Prihatin gue. Katanya katanya terus kata beliau gini, biasanya kan beberapa kilo gitu kan, beberapa kilo gitu kan untuk jualan es jeruk gitu kan di seberang stasiun itu. Biasanya kan 7 sampai berapa, 7 2 2 2 atau sampai 7 berapa gitu, 7 kilo berapa gitu gue lupa. Sering belinya di pasar yang letaknya tuh nggak jauh dari stasiun Pleret, pasar di kecamatan Pleret. Sama hanya juga bakso gitu kan, bakso langganan itu kan, mereka juga tetap gitu kan, maksudnya tetap dengan harga 5.000, tapi mereka pasti berpikirnya ini bakso, kalau apa, ini bakso laku laku berapa gitu. Gua nggak tanya laku berapanya gitu, tapi gue sempet nanya sempet nanya apa namanya, rame gak gitu selama awal-awal PSBB gitu ya. Ternyata memang sama, sepi gitu. Ya, beginilah resiko resiko usaha rakyat kecil di tengah pandemi, eh di balik semua yang menghi apa di balik semua ujian itu kan. Tapi gue yakin, para usaha rakyat kecil ini mau survive di tengah ya
eh, adaptasi new normal ini gitu kan, ha- walaupun dengan susah payah. Maksudnya susah payah itu mereka ya susah payah harus ngerela ngeluarin modal gede gitu kan. Beda dengan yang pengusaha muda yang punya segala cara bagaimana bagaimana dia bisa bagaimana mereka bisa bertahan bertahan di tengah pandemi dengan teknik-teknik yang teknik-teknik yang apa memanfaatkan teknologi gitu kan. Ini kan ini kan rata-rata kan maaf ya rakyat kecil kan yang nggak terbiasa dengan melek teknologi gitu kan. Jadi ya kita harus prihatin gitu, kita harus belajar dari hikmah dari pandemi kayak gini gitu. Terus nah kalau soal new normal di COVID-19 ini bukan berarti kita bisa selamat, kita bisa dikatakan aman dari COVID-19. Bukan berarti kita tuh bisa pergi ke tempat kita biasa kumpul sama teman-teman, kumpul ke Car Free Day Dago, kumpul ke